Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas tentang tema Despite the Free Lunch, yaitu jauhi makan siang gratis. Oke, saya disclaimer dulu ya, bahwa kali ini saya nggak membahas tentang makan siang gratis yang dari program Pak Presiden kita ya, Prabowo Subianto. Bukan itu ya, bukan makan siang gratis itu maksudnya. Tapi saya di sini akan membahas tentang jauhi makan siang gratis yang di situ ada unsur kejahatan di balik itu. Jadi kalau ingin diri kita tidak mudah dikontrol oleh orang lain, tidak ada rasa kewajiban untuk membalas budi tentang kebaikan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, maka sebisa mungkin Anda harus hindari makan siang gratis. Karena di sini dari makan siang gratis itu ada unsur-unsur tersembunyi. Seringkali ada kejahatan yang disisipkan, atau ada semacam trik manipulasi atau semacam kontrol untuk mengendalikan seseorang, baik dalam cara yang halus maupun dengan cara yang tersembunyi. Karena tawaran gratis itu biasanya mengandung bahaya, seringkali ada maksud tersembunyi ataupun mungkin kewajiban yang tidak tertulis. Oke, misalnya kayak gini ya, kamu ada partner bisnis, terus kamu diajak untuk makan di tempat mewah. Ya, itu ajakan yang free gitu. Kamu ikutlah di situ. Tetapi setelah pesta itu, kamu dikenalkan produk dari dia, semacam marketing gitu. Jadi kamu mau nolak, tapi kayak gimana ya? Nggak enak gitu loh, karena saya udah dijamu kan, saya tolak gimana ya? Akhirnya kamu terima gitu, karena ada semacam ingin pembalasan budi. Nah, disitulah ada kontrol di balik itu. Jadi profesionalisme dan objektivitas itu tergerus ketika kamu masuk ke dalam jebakan makan gratis. Jadi cobalah untuk menghargai apapun yang ingin kamu dapatkan. Jangan bermental gratis gitu, jangan bermental free, jangan bermental cuma-cuma, jangan hanya ingin mengambil manfaat. Jadi bayarlah setimpal dengan apa yang kamu dapatkan. Jangan biasakan untuk ikut acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang free. Ikuti acara yang pantas untuk kamu hargai gitu. Jangan selalu selalu punya mental pengemis gitu, sehingga kamu nggak ikut misalnya ada acara yang memang itu berbenefit dan bisa mengembangkan intelektual kamu, pengetahuan kamu, objektivitas kamu, relation kamu, itu kamu tolak hanya karena kamu disuruh untuk membayar. Padahal value yang diberikan itu besar gitu, bisa mendongkrak karir kamu atau mungkin bisa menjadi cara untuk lebih membuka jalan terang kehidupanmu di masa depan gitu. Semua hal berharga pantas untuk dibayar. Jadi jangan jangan sok hemat atau eman banget atau kikir lah bahasanya untuk sekedar mendistribusikan uang yang kamu simpan. Biarkan uang itu beredar, biarkan uang itu ikut berkontribusi untuk menaikkan ekonomi nasional. Biarkan uang itu tidak berhenti di dompet kamu, di rekening kamu. Coba bayangin nih, ada suatu cerita. Orang ini berjuang banget untuk mendapatkan kekayaan. Akhirnya dia membarterkan sesuatu yang dia punya untuk membeli sebongkah emas. Dan emas itu disimpan di dalam rumahnya. Dan itu terkubur kayak harta karun gitu lah ya. Dan sialnya di rumah itu ada pembantu yang memergoki majikannya alias orang tersebut ketika dia menaruh sebongkah emas di dalam peti harta karun itu. Dan ketika majikannya itu keluar, si pembantu tadi mengambil harta karun itu dan dia get out, meninggalkan majikannya beserta semua harta-harta yang disimpan di situ. Dan apa yang terjadi? Ketika majikannya itu masuk dan melihat harta karunnya udah kosong, dia menangis jadi-jadinya. Dan ada tetangga yang melihat kejadian itu dan dia bilang seperti ini, "Hei Pak, itu yang hilang diganti aja sih dengan batu, nggak usah emas. Emasnya kan udah diambil, ganti aja dengan batu. Kenapa dengan batu? Sama aja itu dengan emas. Kenapa kok sama?
ya kamu nggak bermaksud untuk mendistribusikannya kan, kamu ingin menyimpan aja, nggak ingin diperjualbelikan, nggak ingin diedarkan, ya sama aja dengan batu itu. Jadi simpanlah batu itu dan anggap itu seperti emas yang kamu simpan bertahun-tahun. Itu bayangin tuh. Jadi harta itu nggak ada nilainya ketika harta itu hanya dimiliki dan tidak dibiarkan untuk berdistribusi atau beredar. Karena ketika kamu mencoba untuk terlalu berhemat, maka suatu saat akan ada sesuatu yang memaksa untuk kamu mengeluarkan seluruh pemborosan itu untuk sesuatu yang kamu hemat itu. Jadi kalau memang itu hal yang positif, maka lakukanlah itu. Jadi biarkanlah uang itu beredar ya. Jangan disimpan terus seolah saya punya uang segini nih, daripada saya beli buku, lebih baik saya download bajakannya aja ya, lebih mudah kan, cuma butuh kuota aja, nggak perlu buat bayar-bayar beli buku fisik kan. Secara praktis itu memang solutif kan, kita nggak perlu mengeluarkan uang sedikit pun, hanya mengandalkan kemampuan kita untuk berselancar masuk ke dalam situs-situs download ebook gratis gitu. Kita masuk di situ, kita download banyak dan kita baca-baca, dan apa yang terjadi? Seringkali yang kita baca itu nggak membekas. Karena apa? Karena kita merasa tidak mengeluarkan sesuatu, merasa kita tidak membarterkan sesuatu. Jadi apa ya, ilmunya itu nggak, apa ya, kesannya nggak barokah gitu kan ya. Karena yang membuat buku tadi itu juga effort kan. Dia baca banyak, dia mikir, dia menyajikan isi yang berkualitas, tapi dia nggak dapat sesuatu yang bermanfaat. Dia nggak dapat royalti. Kamu cuma ingin shortcut aja, ingin beres ya, nggak usah banyak hal. Jadi saya beli aja ebook bajakannya. Ya kita hargailah, kontribusi mereka untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau menerima pemberian dari seseorang, maka coba untuk menarik diri untuk sekedar berpikir atau mengevaluasi apa sih maksud dari pemberian itu. Apakah pemberian itu ada maksud tertentu untuk menjebak kita dalam trik-trik tersembunyi, atau itu pemberian yang ikhlas? Kamu bisa merasakan kan itu, bahwa ini memang pemberian secara cuma-cuma dalam proses pertemanan, kebaikan, kedermawanan, atau ada maksud tersembunyi di balik itu. Kamu harus cukup pintar untuk jeli dalam mengambil secercah kode yang diberikan dalam proses negosiasi tersebut, proses interaksi tersebut. Dalam hubungan sosial, waspadalah dengan orang yang selalu memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepadamu. Mungkin ada maksud tersembunyi, atau semacam dia mau menerapkan trap untuk menjerat kamu di kemudian hari. Bisa jadi kamu ingin dikendalikan, atau bisa jadi kamu ingin dimiliki. Artinya dia ingin memanfaatkan apa yang kamu punya gitu. Dia ingin memanfaatkan kelebihan kamu untuk melancarkan maksud mereka atau melancarkan urusan mereka. Ada pepatah populer di Jepang yang berbunyi Tadayori Takai Bono wa nai, yang artinya tidak ada hal yang lebih mahal daripada sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Seperti halnya kamu ingin membeli sesuatu, membeli barang dengan harga yang murah, misalnya pakaian 100.000 dapat 4 gitu. Apa yang terjadi? Pakaian itu mungkin nggak akan kamu pakai. Kalaupun dipakai nggak indah, terlihat murahan banget, bahannya juga tipis, dan sebentar lagi juga akan rusak, dan kamu akan mengeluarkan uang lagi untuk memperbaiki kerusakan tersebut, yang pada akhirnya keuangan itu akan membengkak daripada kamu membeli yang harganya 200.000 tapi bisa awet dan mencerminkan value yang positif ya. Dan tipe-tipe seperti inilah yang merugikan diri sendiri, dan seringkali hal seperti itu menular gitu. Jadi coba untuk menghindari hal-hal yang terkesan menguntungkan tetapi pada akhirnya justru merugikan kamu sendiri. Misalnya nih, ada startup fintech yang dia menolak suntikan dana dari vendor karena dia tahu bahwa tawaran itu akan menguasai 30% kepemilikan saham dari fintech tersebut. Kenapa itu harus dihindari? Karena orang yang mempunyai dominasi dalam kepemilikan suatu perusahaan, dia punya kontrol. Jadi selain dia ingin membantu untuk memberikan suntikan dana,
si pemimpin perusahaan tersebut juga menilai bahwa oke, ini memang dana segar, bisa untuk meningkatkan value perusahaan. Tetapi di sisi lain, dia punya valuasi saham yang cukup signifikan, yang pada akhirnya bisa mengontrol perusahaan ini untuk ke arah yang dia tentukan. Dan itu mengganggu, dan itu manipulasi, dan itu ada intrik tersembunyi. Makanya dia tolak tawaran itu. Dan itu termasuk strategi yang cerdas. Google itu memberikan makan siang gratis terhadap karyawannya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. CEO-nya sendiri, yaitu Sundar Pichai, dia bilang bahwa banyak ide-ide inovatif termasuk lahirnya Maps dan Gmail itu karena diskusi saat makan. Dan fasilitas itu diberikan agar supaya karyawan itu tidak keluar dari perusahaan untuk mencari makan. Jadi di dalam perusahaannya itu udah disediain itu. Tetapi hal itu sebaliknya dengan Apple. Apple tidak memberikan secara cuma-cuma karyawannya makan siang gratis, tapi dia pakai subsidi. Ada sih beberapa yang diberikan secara gratis, tapi itu cuma orang-orang tertentu. Absolutely kebanyakan karyawannya disediain makan, tetapi disubsidi. Jadi kamu tetap membayar. Steve Jobs bilang gini, agar karyawan itu menghargai sesuatu, maka dia harus punya skin in the game. Artinya, ketika kamu terlibat dalam sesuatu tersebut, maka kamu akan lebih menghargai. Misalnya nih ya, dalam suatu organisasi, kamu diikut sertakan sebagai panitia, ketua panitia, atau salah satu dari divisi acara, divisi humas, ataupun divisi konsumsi lah, kamu diikut sertakan. Dengan kamu yang diberikan undangan aja dan menghadiri acara tersebut, maka keterlibatan kamu atau value kamu terhadap acara itu berbeda kan? Kamu merasa lebih menghargai sesuatu, menghargai organisasi tersebut, acara tersebut, ketika kamu diikut sertakan dalam kesuksesan acara itu. Jadi ini termasuk trik, bagaimana cara kamu ingin agar supaya banyak orang yang bisa ikut mendukung dalam kesuksesan suatu acara atau suatu tujuan tertentu, maka libatkan mereka dan berikan peran masing-masing. Sebenarnya nggak ada dalam dunia ini sesuatu yang gratis, yang benar-benar gratis itu nggak ada. Kalaupun ada, kamu harus membayar dengan hal yang lain itu, dengan produk yang lain itu. Jadi pemberianmu terhadap seseorang itu kayak magnet itu. Magnet itu bisa menarik biji besi dengan sendirinya. Begitu juga manusia. Ketika kamu memberi perak atau emas, maka akan menarik hati manusia. Seperti itulah peran dari kekuatan memberi. Saya tidak mengajarkan untuk Anda tidak dermawan, tidak peduli, ataupun pelit ya. Tetapi di sini saya mengajarkan bahwa kedermawananmu itu fungsikan sesuai dengan keadilan, fungsikan dengan sebagaimana mestinya. Karena seringkali ketika kamu rajin memberi, maka ketika kamu tidak memberi, pada suatu saat nanti orang yang terbiasa kamu beri itu akan akan mengasuransikan kebutuhan mereka kepadamu gitu. Jadi mereka akan menunggu kamu memberi sesuatu pada dia, dan itu akan menciptakan mental pengemis, membuat mereka nggak mandiri. Berikanlah sesuatu, itu ada dasar manfaat. Artinya manfaat itu manfaat terhadap orang yang kamu beri. Jangan ada maksud di situ. Kamu memberi sesuatu, memberi beras, memberi uang, tapi di balik layar kamu merekam aksi filantropis tersebut. Kamu viralkan di sosial media. Kamu show off kedermawananmu dan kamu menghasilkan cuan yang lebih banyak daripada yang kamu berikan pada orang tersebut. Apakah itu dikatakan sesuatu yang ikhlas? Ikhlas tapi dipamerkan. Ya, ikhlas dengan kepameran itu kamu bisa menilai sendiri. Orang seperti itu sebenarnya dia ingin memanfaatkan kelemahan seseorang, kemiskinan seseorang untuk menaikkan pamor atau menaikkan retensi dari pengaruh mereka di sosial media. Kamu harus hindari orang-orang tersebut dan jangan jadi orang-orang itu. Jangan jadi salah satunya. Kamu ingin memberi sesuatu, ya berilah, nggak usah pamer. Kalau memang ada orang yang menceritakan kebaikanmu, ya sudah, biarin orang lain yang menceritakan. Yang penting kamu di situ tidak mencoba untuk membranding dirimu sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu berikan kepada orang lain. Misalnya gini, ketika kamu
sering ditraktir apapun oleh teman kamu, oleh keluarga kamu, oleh kolega kamu, maka suatu saat ketika kamu ada tensi untuk kontra dengan keputusan mereka, maka kamu akan enggan untuk menyuarakan hal tersebut. Kamu akan merasa bahwa gak enak ya, kritis kamu itu akan berkurang dan profesionalisme kamu juga akan berkurang. Kamu akan mudah dikontrol oleh orang yang terbiasa memberimu sesuatu. Maka dari itu, terbiasalah untuk mencoba menghindari sesuatu yang sifatnya gratis atau cuma-cuma. Ketika kamu ingin memperoleh sesuatu yang itu bisa memberikan value yang positif pada diri kamu, maka berikanlah sesuatu yang positif juga dari dirimu itu. Kamu sering kan melihat di aplikasi yang baru saja kamu download, terus ada free trial gitu. Nah itu kamu coba klik, terus nanti kamu dapat uji coba ya mungkin 7 hari, 14 hari, atau mungkin 1 bulan. Tapi setelah itu kamu dijerat untuk ikut berlangganan. Ya mungkin kita awalnya coba ini dalam fase uji coba kan, ya nggak bayar juga kan. Tapi di situ ada syarat bahwa dalam proses kamu ikut trial, kamu masukkan autentifikasi kredit kamu ke dalam aplikasi tersebut. Dan ketika kamu ingin memutuskan langganan, ketika mau masuk ke dalam limit-limit akhir dari trial tersebut, itu susah. Kayak kamu itu dijerat, dipermudah kamu untuk masuk langganan, tapi setelah itu kamu dicoba untuk dipersulit agar supaya kamu stay di situ. Akhirnya apa? Ya itu sebenarnya jebakan marketing agar supaya kamu masuk ke dalam jebakan vendor tersebut, pembuat aplikasi tersebut gitu loh. Jadi trial tadi itu semacam pancing atau pemantik agar supaya kamu masuk ke dalam umpan mereka, kamu jadi target marketing mereka. Kamu pahami itu bahwa tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini, nggak ada. Apapun itu, coba sebutkanlah. Menurut kamu gimana? Setuju gak dengan jauhi makan siang gratis? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi di situ. Karena memberi itu sangat powerful. Ketika kamu punya musuh misalnya ya, kamu ingin mencoba untuk berbuat baik kepada musuh kamu, maka cara yang efektif adalah dengan memberinya, bukan malah menjauhi. Memberikan aja, berikan aja sesuatu kepada dia, maka suatu saat akan luluh hatinya dan dia akan masuk ke dalam kontrol kamu. Dia akan lebih banyak setuju daripada kontra. Dia akan masuk ke dalam perangkap kamu. Kamu akan mudah untuk mendapatkan hatinya gitu, mendapatkan pengaruhnya, mendapatkan keterlibatannya dengan cara kamu memberi. Maka dari itu, memberi itu hal yang positif, tetapi memberi itu bisa dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang, memanipulasi seseorang, menyisipkan sisi-sisi trik keberbahayaan terhadap orang tersebut. Ada maksud dari pemberian itu, dia juga ingin diberikan sesuatu padamu gitu. Dia ingin memberi sesuatu padamu, dia juga ingin kamu memberikan sesuatu pada dia. Ada barter di situ, nggak ada yang cuma-cuma sebenarnya. Maka kamu harus bisa bijak untuk menanggapi persoalan tersebut, menyikapi hal itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time dan bye-bye.